Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal UAS praktik jaringan komputer. Ini jawaban saya yang menurut saya benar. Jadi maaf, jangan sampai kalian, jika kalian ingin memberi tahu yang benar, silahkan nanti bisa komen maupun apa ya, kalau misalnya ada yang salah. Ya, perkenalkan, nama saya Faiz Nur Nasbahuddin dari Universitas Muhammadiyah. NIM 7101900133. Ya, ini share screen dulu, langsung aja ya. Ini kalau misal hasilnya nanti agak macet-macet, mohon maaf ya. Ini mungkin wifi-nya agak agak patah-patah. Sebentar. Ini semoga udah ada ya. Udah ini. Oke, di sini saya menjelaskan tentang jawaban. Ini identitas saya. Perkenalkan ya. Tadi sudah saya sebutkan. Lalu yang kita bahas soal yang pertama, soal pertama, yaitu jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Ya, di sini saya pakai ThinkLink, bukan PPT biasa, pakai ThinkLink. Ini mempermudah mengerjakan. Ya, ini ya. Nomor 1, berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dan sebuah komputer titik pusat yang menghubungkan seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Ya, ada fungsinya. Berdasarkan fungsinya, hub dibedakan jadi dua macam, yakni hub pasif sama hub aktif. Hub pasif yaitu hub yang berfungsi sebagai pemisah atau pembagi jaringan, akan tetapi hubungan pasif tidak melakukan penguatan sinyal, sehingga hub ini tidak membutuhkan teknik listrik tambahan. Yang kedua, hub aktif yaitu hub yang berfungsi sebagai penghubung jalur secara fisik dan penguat sinyal dalam jaringan, akan tetapi hub aktif membutuhkan tenaga listrik tambahan untuk bisa bekerja. Yang selanjutnya, switch hub sebenarnya itu hampir sama, memang kadang sulit diperbedakan, memiliki kesamaan dalam segi fungsi umum, dan jika dilihat secara fisik hampir sama, bentuknya juga sama, tapi sebenarnya si switch memiliki salah satu keunggulan lebih unggul dari hub, yaitu dalam mencegah terjadinya tabrakan data. Jadi hub itu bisa hanya bergantian mengirim datanya, tapi kalau switch itu tidak harus bergantian, barang-barang juga bisa seperti itu. Yang selanjutnya yaitu router. Router adalah sebuah jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui atau internet melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada 3 lapisan jaringan seperti internet protokol, dari stub protokol, 7 lapis. Router secara kasar banyak didefinisikan berfungsi untuk membagi dua jaringan atau beberapa jaringan, namun sebenarnya router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Seperti itu. Lanjut, yang kedua, jelaskan kegunaan dari bridge. Sebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat bridge. Ya, ini bridge connection merupakan perangkat yang interlan atau local area connection dengan jaringan lokal yang lain. Bridge dapat berfungsi menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN atau local area connection tadi yang sejenis, sehingga dapat memiliki satu jaringan LAN yang lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge. Lalu interface yang saya tahu yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, yaitu WLAN, wireless AP, Ethernet over Internet Protocol, PPTP ya.
Ya, Ethernet adalah jaringan yang masuk ke dalam kategori lokal, area network atau jaringan area lokal. Kalau VLAN, virtual LAN adalah model jaringan yang secara logis membagi jaringan menjadi beberapa VLAN yang berbeda. Wireless AP atau Wireless Access Point adalah perangkat keras jaringan mobile yang menghubungkan piranti kabel tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti wireless, Wi-Fi, Bluetooth tanpa kabel. Internet over Internet Protocol adalah protokol yang dikembangkan oleh Mikrotik yang membuat sebuah internet tunnel antara dua router dengan menggunakan koneksi interface EOP terlihat sebagai interface Ethernet biasa. Yang selanjutnya yang terakhir PPTP adalah kepanjangan dari Point to Point Tunneling Protocol yang merupakan bahasa yang membuat komputer dapat komunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan aturan-aturan tertentu. Lalu yang ketiga itu berikan menjelaskan bagaimana simbol GUI atau di kegiatan bab 9 pada praktikum dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikro. Yang saya cara melakukan bandwidth menggunakan QoS. Caranya pada menu samping pilih menu, di samping pilih menu kue, lalu klik tombol plus. Setelah itu akan muncul jendela yang membuat simbol kue. Dalam jendela tersebut terdapat beberapa kolom yang digunakan untuk memanajemen bandwidth yang akan diimplementasikan ke user. Pada percobaan yang saya konfigurasi adalah menentukan max limit upload menjadi 5012K dan download menjadi 1 M sehingga user hanya mendapat kecepatan upload maksimal 512.000 dan download maksimal 1 M dalam satuan bits per second seperti itu. Ini yang simbol itu saya ambil dari bab 9 dari saya dan dari saya sendiri. Yang terakhir dan jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal bulan dan membuat sistem hotspot login. Ya, ini kalau di koran di bab 10. Ini hotspot. Arti dari hotspot. Mulai dari ada beberapa settingan yang perlu diatur sebelum mengaktifkan hotspot, yaitu interface yang digunakan untuk hotspot, local address network atau LAN untuk hotspot, address pool atau range IP yang disediakan dalam hotspot, certificate IP address untuk SMTP server, lalu IP DNS server, nama DNS, nama dan password untuk admin hotspot. Jadinya nanti hotspotnya ada nama dan password jika ingin diperlukan password. Lalu yang selanjutnya ada ya ini interface-nya membuat. Nah ini ya, hubungkan modem dengan router, sambungkan komputer. Maaf ya. Biar gambarnya lebih jelas, saya punya. Bentar, saya cari ya. Ya, ini ya, bentar.
Nah, ini hubungan modem dengan router, sambungan komputer ke router, membuka admin router and login, memasukkan informasi mengenai koneksi internet, setting router, lakukan pemasangan kabel, lakukan instalasi router, nyalakan router, sambungan jaringan ke perangkat, reboot jika koneksi mengalami. Ini adalah langkah untuk memasang hotspot kayak gitu. Lebih mudahnya seperti itu. Ya mungkin kalau dari saya gitu aja. Maupun mungkin di saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.